Halo sahabat Tuki Api Podcast dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami hadir lagi di hadapan teman-teman semua dengan seorang narasumber yang tentunya disarankan, direkomendasikan oleh teman-teman semuanya. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara banyak hal bersama narasumber kita yang satu ini. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk sedikit bercerita atau berkenalan lah, biar teman-teman kita yang penasaran ini biar bisa tahu lebih jauh juga. Ya, oke. Baik Pak Fian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kru Tuki Api yang telah mengundang saya untuk datang ke ini. Salam kenal untuk kita semua. Saya John, nama saya John Orlando. Lalu setiap hari sering dipanggil John. Kadang teman memanggil dengan Orlando. Saya sekarang bertugas di Nagekyo. Kebetulan ya sebagai staf Yayasan Plan Internasional Indonesia, program implementasi area Flores yang kantornya ada di Nagekyo ya. Nagekyo. Jadi bisa panggil saya John. Oh ya, Om John. Ya, Om John ya bisa. Ya. Mungkin juga bisa sampaikan ke teman-teman aslinya dari mana gitu. Biar gitu. Ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal atau maka tak apalah. Tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun sudah kenal belum tentu sayang. Iya, setelah itu Pak ya. Asal saya dari Maumere. Sebagai pegiat lembaga sosial masyarakat ini sekian lama lah. Ya. Sudah tahun ke-11 ini. Tahun ke-11 ya. Bukan baru ya, bukan baru. Tahun ke-11 lalu kita bergerak di bidang lebih khusus di perlindungan anak. Hak-hak anak. Oke, terima kasih Om John untuk perkenalan singkat ini. Menarik sekali ya, tadi ketika di perkenalan itu Om John sampaikan bahwa bergeraknya di bidang perlindungan anak. Nah, bukan kebetulan, mungkin ini orang bilang sudah ditakdirkan untuk hadir di podcast ini nih. Ya. Kebetulan kita akan berbicara tentang anak menyongsong Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli nanti. Ini bertepatan sekali ketika perkenalan Om John sampaikan bahwa Om John bergeraknya di bidang di LSM khususnya perlindungan anak ya. Ya. Mungkin pada kesempatan ini saya meminta Om John bisa sharing tentang pengalaman Om John ketika berada di lembaga ini dan fokus perhatiannya terhadap anak-anak itu. Itu yang kami perlu tahu juga itu. Kalau menurut Om Fian ini tanya balik ini. Menurut Om Fian itu kalau anak itu apa? Definisi Om Fian apa? Kalau anak menurut Om Fian tuh. Atau sebagian orang lah. Iya. Menurut saya itu anak yang tidak bisa dan tidak biasa menipu. Mereka itu istilahnya polos mereka. Menurut saya itu anak itu polos ya. Kan banyak orang bilang, anak itu titipan dari Tuhan tuh. Titipan dari Tuhan. Anugerah yang terindah, mutiara dalam rumah tangga gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya lihat konsep secara besar definisi, sebenarnya kita bicara undang-undang lah. Oke, silakan. Kalau kita omongin Indonesia ada undang. Undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu ada definisi anak. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia ya. Belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi konsep anak sangat luas. Jadi kalau bilang anak itu mulai dari dia masih dalam kandungan. Iya. Misalnya kita lihat kalau ada kasus-kasus aborsi misalnya, itu bagian dari kekerasan terhadap anak. Ya. Sampai dia usia 18 tahun. Kalau kita gitu. Walaupun masing-masing orang kan menerjemahkan sendiri tuh. Iya. Ada orang yang bilang, ini anak ini anugerah Tuhan. Itu di luar undang-undang ya? Ya. Tapi itu definisi setiap orang. Masing-masing orang dan itu menyempurnakan definisi. Kalau definisi kan lihat dari range usia saja toh. Gitu. Nah, dari itu Om John berbicara sedikit tentang anak. Ini kita belum terlalu jauh ya, teman-teman. Ini Om John berbicara tentang anak dan yang kita mau bicarakan di sini fokusnya ke Hari Anak Nasional. Kita perlu tahu juga kenapa sampai disebut atau kenapa sampai kita memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli. Mungkin ada sejarahnya atau latar belakangnya begitu. Ya. Kalau tadi kita kembali ke definisi anak, sebenarnya banyak orang menerjemahkan tadi. Ya. Ini sebenarnya bukti kecintaan kita semua, termasuk kecintaan Indonesia terhadap bagaimana anak ya, bagaimana perlindungan anak ya, dan macam-macam lah, termasuk perlindungan dari jenis kekerasan. Ya. Tapi kalau kita misalnya kembali mau lihat sejarah sebenarnya Fian,
Hari Anak Nasional itu yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli ya. Yang nanti kita akan rayakan itu ya, 23 Juli kita rayakan. Itu sebenarnya concern bahwa bagaimana anak itu tumbuh dan kembang diperhatikan ya. Tapi kalau kita lihat kapan itu, nah itu sesuai dengan keputusan Presiden waktu itu, nomor 44 tahun 84. Tahun 84 masih Presiden zamannya Pak Harto. Pak Harto ya. Zamannya Pak Harto waktu itu. Jadi di keputusan Presiden nomor 44 tahun 84 itu menetapkan setiap tanggal 23 Juli itu kita rayakan sebagai peringatan Hari Anak Nasional. Tapi kenapa tanggal 23? Ya, tanggal 23 itu gini Om Fian. Penetapan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional itu memang tahun 84. Tapi sebelumnya itu ada undang-undang, undang-undang tentang kesejahteraan anak. Itu di tahun 79 itu di tanggal 23 Juli penetapan itu. Maka sebagai bukti bagaimana kecintaan Indonesia terhadap anak-anak, lalu bagaimana dukungan pemerintah terhadap anak-anak, itu kita diijawantakan dengan menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak. Peringatan Hari Anak Nasional. Kita rayakan tiap tahun lah. Tiap tahun. Macam-macam setiap jenjang itu merayakan dengan cara berbeda-beda. Cara berbeda ya. Apalagi sekarang Covid ini. Iya, benar. Bagaimana kita mau merayakan secara seperti biasanya, ada perlombaan, ada ini itu, ada kegiatan. Ya, di Matalaza juga, di komunitas di Pondok Baca Matalaza juga, yang teman-teman urus itu juga sebelumnya, di tahun sebelumnya itu ada kegiatan Hari Anak Nasional itu. Iya, itu sejarahnya teman-teman. Sejarahnya ada undang-undang, adalah terbelakang, ada sejarahnya. Nah, menarik sekali kalau kita bicara Hari Anak ini pasti setiap tahunnya punya tema. Dan kebetulan tahun ini seperti tahun kemarin temanya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak kita bilang terlindungi dan Indonesia maju nih. Indonesia maju dilihat dari generasi penerus nih. Harus mereka sekarang, kalau mereka bisa, Indonesia bisa maju, anak-anak sekarang kita harus bisa beri apa kepada anak-anak atau apa yang harus mereka pelajari. Dan ini menjadi tantangan terbesar untuk siapa saja, baik di lembaga maupun di keluarga. Nah, mungkin Om John bisa berbagi kepada kita bagaimana soal anak ini supaya mereka bisa dilindungi, anak dengan society mati, anak terlindungi, Indonesia maju. Mungkin Om John punya pandangan sendiri tentang ini. Sekarang pertanyaan kita balik Om Fian. Iya. Kalau bisa kita omong terlindungi. Terlindungi dari apa dulu nih? Iya, benar. Iya. Nah, berarti konsepnya adalah bagaimana anak itu terlindungi dari kekerasan. Kekerasan, benar ya. Iya. Ada jenis-jenis kekerasan, dan ada bentuk-bentuk kekerasan. Misalnya kita omong, kita jenis kekerasan satu adalah kekerasan fisik nih. Iya. Nah, bentuknya apa? Nah, masing-masing wilayah ini kan punya, misalnya gini, di rumah. Iya. Anak dibentak misalnya. Nah, itu masuk verbal. Ini psikis ya, kekerasan. Psikisnya. Tapi kalau misalnya pukul, tendang, tempeleng, lalu anak disuruh harus ambil air ini, menyiapkan orang tua untuk mandi walaupun anak dalam kondisi misalnya tidak sehat dan sebagainya, itu sebagai kekerasan fisik. Kekerasan fisik ya. Di sekolah misalnya, disuruh berlutut ketika tidak mengerjakan sesuatu, hormati tiang bendera, tiang bendera, lari keliling lapangan. Itu termasuk kekerasan fisik nih. Yang kadang tidak disadari. Yang kadang tidak disadari. Yang berikut kekerasan psikis tadi. Kekerasan emosional. Anak dibentak, ada bullying di situ, saling mengejek. Kalau anak buat kesalahan, kalau misalnya di rumah, kadang-kala nama-nama di kebun binatang itu pindahkan ke rumah ya. Saya jujur ini pengalaman juga, saya salah satu yang sering melakukan itu juga. Karena di kelas misalnya kebun binatang dipindah ke dalam kelas. Ke dalam kelas ya. Kekerasan berikut Om Fian itu kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual. Seksual macam-macam tuh. Macam-macam kekerasan seksual. Kita tidak hanya omong soal pemerkosaan. Pemerkosaan ya benar. Kalau seksual itu pemerkosaan. Pemerkosaan ya. Colek-colek. Iya. Beberapa maupun sengaja tidak sengaja, itu juga bagian dari kekerasan seksual ya. Iya. Apalagi, misalnya suit ketika, sekarang kita lihat misalnya anak-anak duduk nongkrong di dekel, lalu ketika ada nona lewat ya suit. Itu juga bagian dari kekerasan seksual kan. Itu juga tentang tubuh toh. Iya. Tentang tubuh. Lalu yang berikut sekarang Om Fian lagi cukup menarik sekarang itu ketika istilahnya isu seksi ini kan. Seksi. Ketika masa pandemi ini, ketika anak-anak harus belajar dari rumah menggunakan internet ya.
satu hal yang menarik sekarang itu KBO. KBO ya. Kekerasan berbasis online. Ya KBO nih ya. Itu banyak kalau misalnya kita diskusi dengan anak-anak baik di rumah ya, kita jalan di desa atau misalnya kita di desa dampingan itu ya. Atau di sekolah misalnya. Di sekolah ya. Muncul itu. Pasti ada itu kasus itu. Muncul itu. Karena anak-anak sekarang lebih melek teknologi, ya toh? Kita omong WhatsApp, Facebook kayak biasa lah ya. Misalnya Ovian punya Facebook loh. Iya. Saya juga punya Facebook. Kita berteman dengan anak-anak misalnya. Mereka menggunakan media begitu banyak tuh. Ada WhatsApp, ada internet, ada Twitter. Ternyata bukan hanya itu, tapi sekarang game online misalnya. Game online ya. Kita sebut misalnya PUBG, ada Mobile Legend, Free Fire. Free Fire. Itu anak-anak saling komunikasi langsung ya, online dan bisa saling memaki di antara Banyak sekali saya sering dengar itu di anak teman-teman kalau sementara bermain itu tuh pasti kata kasar semua itu tuh. Kata mutiara saling ancam ada di situ, saling ancam. So tunggu di situ gitu. Nah, itu bagian dari kekerasan berbasis online. Kita harus tahu bahwa atau adik-adik kalau nonton tahu bahwa sekarang itu predator anak berbasis online itu tinggi ya. Ada misalnya ketika berteman di Facebook kirim foto-foto tuh. Foto-foto benar ya. Foto-foto. Lalu misalnya ketika saling komen atau di inbox ya, boleh minta nomor WA, minta video callan ya. Lalu mulai merayu. Pelan-pelan ya. Iya. Ada indikasi merayu ya, mengajak ya. Sekarang kita lihat kasus-kasus ya. Kita lihat kasus-kasus itu. Ada anak yang tiba-tiba kaget sudah di mana? Dibawa oleh orang yang asing yang mereka sama sekali tidak kenal. Ya. Maka itu sebenarnya edukasi buat orang tua, orang-orang sekitar anak itu ketika mereka menggunakan media HP atau internet, paling tidak ada kontrol. Iya, ada kontrol benar ya. Kontrol orang tua. Apalagi di masa seperti ini. Apalagi di masa seperti ini. Karena kita lihat kasus-kasus itu banyak sekali. Kalau kita ngomong lebih jauh misalnya ada hubungan yang sekarang berjalan misalnya SMP SMA itu pacaran lewat Facebook lewat WhatsApp. Orang tua juga tidak melek. Tidak melek. Mereka tidak tahu ya. Kaget sudah. Itu sebenarnya itu menjadi warning buat kita, baik orang tua masyarakat. Karena ada apa namanya? Ada pepatah, mengurus satu anak itu perlu satu kampung. Satu kampung ya. Tidak bisa mengurus satu anak itu hanya orang-orang lingkaran itu. Karena anak itu berada di satu lingkaran tuh. Di satu lingkaran ya. Jadi kalau omong misalnya dari lingkup terkecil ada keluarga. Keluar di teman bermainnya. Oke. Keluar lagi misalnya di lingkungannya, ada lingkungannya. Lalu ada di sekolahnya. Di lingkungan masyarakat yang lebih luas, ada di budayanya, ada di tetangganya, ada lingkungan bisa sepupunya dan sebagainya. Benar-benar ya. Kalau kita mau melihat jenis-jenis kasus yang terjadi ya. Justru pelaku kekerasan itu ada di dalam lingkaran. Di dekat-dekat situ, di sekitar saja ya. Di sekitar anak. Hampir jarang sekali mungkin ada. Tidak bilang tidak, tapi ada kasus-kasus yang pelakunya itu orang asing yang mereka belum sama sekali tidak kenal. Tapi rata-rata yang di dalam kebanyakan orang-orang sekitar anak. Pelakunya misalnya kekerasan fisik, pelakunya orang sekitar rumahnya, teman bermainnya, di sekolah teman-teman atau guru ya, di lingkungan masyarakat. Kadang orang bilang perhatian yang berlebihan itu kadang bisa menimbulkan itu. Kalau perhatian indikasi ke situ ya. Kebanyakan kita beberapa media yang kita baca diberi upah atau diberi uang bahwa saya kasih kau uang begini, beli permen, khususnya anak-anak di bawah usia ya. Itu dengan indikasi bantu kesini, opa belakang sakit bisa pijit dulu. Biasanya begitu. Beberapa pengalaman yang kita temukan di media-media yang sempat kita baca, banyak sekali kejadian-kejadian itu bermula dari situ. Dan untuk orang yang mereka tidak kenal sama sekali itu, kalau kita lihat kasusnya mungkin sedikit. Justru lebih banyak itu adalah yang di sekitar kita anak. Yang justru yang memberikan perhatian itu tuh. Yang kita bilang kita kalau mata abang melihatnya ini kasih sayang, tapi kalau Om Fian bilang tadi kalau dia kasih sayang berlebihan bisa indikasi ke situ, bisa tanpa diawasi tanpa diberi peringatan lagi persis. Dan itu kalau tadi kita balik ke pertanyaan di awal tadi bahwa kalau kita omong Hari Anak Nasional, anak harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari hal-hal seperti ini, hal-hal jenis kekerasan ini. Lalu siapa yang harus melindungi ini?
Iya, itu siapa? Siapa yang harus melindungi? Siapa yang harus? Ya, pertama anak harus mengenal bisa melindungi diri sendiri. Ya. Kalau di tagline yang cukup bagus itu ada know, go dan tell. Tell ya. No itu artinya katakan tidak. Katakan tidak terhadap kekerasan. Kalau dia berhadap dengan pelaku kekerasan, anak itu harus berani bilang tidak. Tidak ya. Katakan tidak, no, katakan tidak. Lalu go. Go ya. Pergi ya. Pergi ya. Pergi. Jadi ketika dia berhadapan dengan pelaku kekerasan atau kekerasan itu sendiri, dia harus bisa bilang tidak. Lalu dia harus terus pergi. Pergi dan sampaikan tell. Ya, tell dia harus beritahu kepada orang lain bahwa oh saya ada kekerasan yang terjadi. Jadi anak harus bisa melindungi diri sendiri. Dengan tadi. Ya. Katakan tidak. Katakan tidak. Pergi dan beritahu kepada orang lain. Beritahu kepada orang lain. Dan itu yang dikampanyekan sendiri oleh Plan juga. Saya sempat ikut kegiatan itu dan mendapatkan itu. Pergi, ini katakan tidak, pergi dan beritahu ke orang-orang ya. Perlu itu. Memang hal itu tuh harus kita kampanyekan. Ya. Kadang karena ketakutan diancam. Biasanya diancam, orang tidak berani untuk menyampaikan lagi itu tuh. Jadi anak itu bisa pertama yang melindungi diri sendiri, melindungi siapa yang melindungi anak dia diri sendiri. Diri sendiri. Yang kedua di lingkungan terdekat ya. Keluarga, dengan keluarga. Yang beri kalau misalnya dia ke lingkungan masyarakat berarti siapa lagi teman-temannya, ada tetangganya, ada keluarga terdekatnya, ada kenalannya, itu yang melindungi dia. Yang beri kalau misalnya di sekolah tuh. Di sekolah benar ya. Di sekolah siapa yang harus melindungi anak itu? Mulai dari teman-temannya. Iya. Teman-temannya di lingkungan kelasnya, lingkungan bermainnya di halaman sekolahnya. Tidak salah misalnya. Tidak banyak misalnya kasus kekerasan terjadi misalnya di lorong sekolah. Iya benar. Atau anak perempuan misalnya pergi ke kamar kecil. Ya, diintip kah atau di marah kah, dibully, diintimidasi. Ya bully juga salah satu isu seksi juga di akhir-akhir ini ya. Seksi. Contoh bullying itu dulu Om Pian. Kalau kita lihat kembali kita masih SD, masih SMP dulu ya. Di kantin paling. Di kantin ya. Kalau kami dulu kantin tidak ada. Masih yang paling besar ya. Ketika orang lewat beli, tagih-tagih ya. 1.000 bukan saya 1.000 dulu. Atau beli kue harus. Ya harus minta. Dapat jatah juga. Di kelas juga terjadi Om Pian. Anak yang besar sudah ini besar lalu nakal tidak bawa bekal. No, tidak bawa ini tugas pelajaran. Tugas, oh ya. Tidak kerja PR. Karena kau tugas ke saya. Itu juga bagian dari bullying kan? Dari bullying. Yang berikut siapa melindungi? Masyarakat. Lalu yang berikut siapa lagi? Negara kan sudah memberikan kesempatan itu, memberikan regulasi yang pas. Kita misalnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Perlindungan anak. Ya. Itu sudah lengkap bagaimana usaha pemerintah dalam regulasinya untuk melindungi anak dari kekerasan ya. Diperbaharui Undang-Undang 35. Undang-Undang 35 tahun 2014 juga diomong tentang hal yang sama. Pembaharuan terhadap undang-undang sebelumnya. Omong tentang perlindungan anak. Gitu. Jadi itu jadi bagian regulasi yang mendukung kita bagaimana kita harus punya upaya. Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi. Kekerasan, pelecehan seksual. Ya. Sebenarnya kalau kita omong secara regulasi, negara sudah menyiapkan itu. Walaupun sebelumnya sebelumnya kita omong saja. Walaupun sebelumnya gini, sebenarnya kalau secara regulasi itu ada perbenturan itu undang-undang itu. Ya, kalau kita nanti kita kalau omong soal perkawinan usia anak itu perbenturan tuh sebelumnya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di Undang perkawinan itu menyebutkan yang boleh yang menikah itu adalah perempuan usia 16 tahun, laki-laki 19 tahun ya. Sedang kita omong tadi definisi anak. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Berarti di Undang-Undang 74 itu membolehkan untuk persis anak menikah menikah. Ya, lalu Om Fian dari tahun 74 itu baru diperbaharui di 2019. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Di situ menaikkan. Dan jaraknya sangat jauh sekali. Ya, di waktu sangat panjang itu sekarang menaikkan lagi. Yang laki-laki 19 tahun, yang perempuan juga 19 tahun. Artinya sudah tidak lagi sekarang regulasi membolehkan anak untuk menikah. Jadi berarti di tahun-tahun sebelumnya itu bisa hitung tuh ribuan sampai jutaan anak-anak. Bisa kita hitung dari tahun 74 2019 membolehkan anak di usia 16 tahun. Khususnya perempuan lagi, khususnya perempuan. Laki-laki 19 tahun. Berarti kalau kita mau sedikit berbicara ini bahwa pemerintah sedang
Ya, mereka yang punya kuasa untuk itu tuh sedang membatasi ruang perempuan itu. Kalau kita sebenarnya tidak Pierre. Sebenarnya kalau kita omong sebenarnya kelompok mana yang paling rentan sekarang ya? Kelompok mana yang paling rentan? Sebenarnya kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak. Perempuan. Iya. Contoh bisa di rumah. Yang ambil air siapa? Iya. Iya toh? Yang di dapur siapa? Yang cuci siapa? Ya? Harus anak nona ya. Ya. Itu contoh-contoh kecil yang pengaruhnya besar, dampaknya besar sekali. Itu kelompok-kelompok rentan. Kalau istilahnya itu kelompok-kelompok rentan yang memang rentan sekali terjadi kekerasan. Kekerasannya. Mereka kelompok-kelompok yang sangat rentan. Jadi itu. Tapi bagus. Sekarang regulasi sudah memungkinkan bahwa sudah memberikan batasan ya. 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun perempuan. Padahal kalau misalnya kita omong secara medis, pakaian usia anak sampai 19 tahun juga belum pas. Karena kesiapan alat reproduksi mereka untuk mempersiapkan kehamilan dan sebagainya kan belum matang gitu. Apalagi psikisnya. Ya, kalau secara medis kan itu 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas. Itu direkomendasikan untuk bisa menikah. Tadi soal kesiapan emosionalnya, bagaimana dia bisa mempersiapkan hidupnya bersama pasangannya. Untuk hidup dari nafkah tentang anak dan sebagainya. Lalu yang berikut juga secara kematangan reproduksi mereka harus sudah bisa matang ya untuk memproduksi keturunan dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian hal yang sangat penting untuk batasan itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau kembali ke undang-undang nomor 16 tahun 19 tentang perkawinan sudah membatasi itu. Tapi Om John menarik juga sih, walaupun dibatasi angka atau kasus perkawinan anak di bawah usia ini akhir-akhir ini meningkat sebenarnya. Ya. Kalau kita omong angka, kita omong misalnya presentase itu variatif lah ya. Variatif ya. Sebelumnya Kalimantan itu bisa angkanya ini. Tapi kalau sekarang kita lihat bisa Sumatera Barat ya. Tapi suku NTT itu dia menurun ya? Ya, angkanya menurun. Setiap tahun dari tahun 2019 ya, dia angkanya menurun ya. Iya. Dia artinya mungkin kita sudah sadar bahwa juga sebenarnya regulasi ini sudah membatasi itu dengan baik. Ya. Sekarang tinggal diikuti benar. Bukan hanya anak tapi di dorongan orang tua untuk menasihati anak, dorongan masyarakat, dorongan pemerintah setempat, semua stakeholder harus bekerja sama untuk memerangi ini untuk bisa tetap jaga bagaimana anak kita ini terlindungi. Tapi kalau misalnya kita omong soal perkawinan usia anak, itu dampaknya itu sebenarnya dia bisa menyebabkan kekerasan baru. Kekerasan baru ya. Contoh misalnya gini. Kalau di usia anak nih di usia anak mengambil keputusan untuk menikah. Usia apa? SMA misalnya. SMA ya. SMA. Berarti dia di ijazahnya ijazah apa tuh? SMA SMP. Nah, ijazah SMP berarti ya? Berarti pendidikan pasti rendah tuh. Iya. Ya toh? Benar ya. Oke. Satu, kalau pendidikan rendah berarti kita kalau menerima dia bekerja itu kita mempekerjakan anak atau pekerjaan anak di bawah usia. Di bawah umur ya. Masih usia anak lah. Masih usia anak. Kalau dia sudah usia anak bekerja, ijazahnya SMP, upah pasti rendah. Ya lah. Oke. Faktor penyebab keributan kekerasan rumah tangga dari situ. Upah rendah. Ya. Kalau upah rendah, itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebutuhannya itu tuh. Ya lah. Kalau dia sudah tidak bisa penuhi kebutuhan rumah tangganya, keributan pasti. Ya, pasti muncul hal-hal lain, ya. Anak minta susu misalnya, minta susu, atau istrinya minta belikan sesuatu, uang tidak ada, seribut. Ya. Nah, itu faktor pendidikan juga ini ya. Sekarang kita bilang stunting juga bisa disebabkan oleh pendidikan usia anak, karena asupan gizinya, pola asuh orang tua. Sekarang kita misalnya sekarang anak terlindungi Indonesia maju. Iya. Itu kan ada berapa yang harus dicapai tuh subtema dari itu. Biasanya cerdas literasi. Iya. Ya toh? Anak kreatif dan anak kreatif. Iya benar ya. Ya toh? Anak yang sehat ya. Nah, anak yang terlindungi. Nah, itu juga harus dipenuhi. Ujung-ujung dari semua itu sebenarnya sampai pada kita omong soal skop besar Indonesia
layak anak. Indonesia layak anak ya. Ya, toh? World Fit for Children. Ya, kalau bahasa Inggris nih memang Ya. kita harus Indonesia layak anak, toh? Nah, Indonesia layak anak itu harus dimulai dari perkecil lagi itu kabupaten layak anak ya. harus dimulai dari bawah. Mulai dari bawah ya. Jadi harus keluarga yang layak anak, Keluarga layak anak ya. lingkungan yang layak anak. Dia masuk ke desa yang Layak anak. layak anak. Setelah desa yang layak anak, Kecamatan. ke kecamatan layak anak. Kecamatan layak anak dia naik ke kabupaten layak anak. Tidak bisa kita kabupaten layak anak. Iya. Sedangkan di bawah ya kabupaten layak anak itu diasumsikan bahwa semua kecamatan itu sudah semua ya, sudah layak anak. layak ya. Ya, kalau kecamatan layak anak berarti RT semua desanya, lingkungan itu desa semua desa di lurah kecamatan itu harus layak anak. layak anak. Kalau desa layak anak berarti harus RT dusun semua ya. Itu sudah layak anak. Kalau dasarnya sudah kuat ya. Karena itu kan harus dimulai dari bawah ya, naik ke desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi layak anak. Ketika semua kabupaten sudah layak anak, Iya. lalu sampai ke Provinsi. Kalau sudah provinsi sudah terpenuhi semua, baru Indonesia. layak anak. Indonesia layak anak. Tapi indikatornya harus dipenuhi. Dipenuhi, ya. Indikatornya macam-macam. Ya, toh? Ya. Kalau kita misalnya kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan juga banyak tuh, Fian. Kalau kesehatan misalnya kita omong, apakah anak balita akses posyandu kok tidak? Ya, toh? Nah, repot lagi kalau ke posyandu ini harus mama nih. Mama yang antar. Iya, kenapa tidak bapak-bapak? Ya. Itu lagi. Itu juga pakai Itu tuh. Ya. Jadi kalau misalnya urus posyandu anak mama. Mama. Vaksin Mama. Iya. ya toh? Iya, ya. Apalagi anak menangis tengah malam. Pasti mama yang pasti bangun itu. Mama harus Ya, toh? jaga ya. Iya. Nah, jadi bagaimana kita mau mewujudkan itu? Kesehatan 1 2. Tadi kalau misalnya asupan gizi. Asupan gizi. ASI, ASA dan ASU Ya. ASI, ASA dan ASU dalam keluarga. Itu juga harus jadi bagian untuk mendukung indikator itu. Mendukung ya. Kesehatan. Dari kesehatan harus terpenuh sanitasi. Iya, Apakah di rumah itu ada toilet atau tidak? Terlihat ya. Ya kan, ya toh, toilet atau tidak. Ketersediaan air bersih misalnya. Ketersediaan ya. Nah, kalau ngomong ketersediaan air bersih, support itu tidak bisa kalau misalnya masyarakat terpenuhi air bersih, Ya. pihak-pihak mana yang Iya. Pihak mana yang harus support ini ya? ya, selain masyarakat itu sendiri Masyarakat, punya ya. usaha mandiri, desa atau pihak lain atau pemerintah, tingkat kabupaten bagaimana support air Iya, bersihnya. air bersihnya ya. toh? Ya. Bagaimana rumah yang layak. Untuk kabupaten kita nih, untuk air bersih nih ya belum semua terpenuhi. Ada beberapa wilayah. Mungkin Om John di desa-desa dampingan juga mengalami itu ya. Jadi ada indikator-indikator itu. Jadi indikator kesehatan juga variatif ya. Variatif ya. Yang sangat variatif. Terpenuhnya misalnya kebersihan menstruasi. Iya. Ya toh? Anak kita ini kan usia 12, 13 tahun, ada yang 11 tahun sudah menstruasi. Iya. Apakah mereka sudah siap untuk kebersihannya di saat menstruasi atau tidak? Rumah tangga sudah siap atau tidak? Iya, benar. Atau di sekolah misalnya, ya atau MCK sudah memisahkan perempuan atau laki-laki atau tidak? Nah, indikator-indikator itu kan dia harus penuhi semua itu. Oke, baik Om John, soal itu tuh kita menstruasi tadi. Kalau anak-anak kita nih kalau yang tidak siap bisa saja menimbulkan terjadinya bullying itu. Ya. Itu hal itu biasanya terjadi itu kalau anak tidak siap itu tuh. Ya. Kita di sendiri ada pemerintah, saya kira di ada posyandu remaja, Yeah. ya, posyandu remaja, lalu di di kesehatan sendiri atau di pemerintah ada di kita lembaga-lembaga juga mengedukasi Mengedukasi itu ya. Jadi mengedukasi anak-anak perempuan kita ketika dia masa menstruasi dia sudah siap itu. Sudah siap ya. Jadi tidak kaget, tidak shock toh. Nah, selain juga sebenarnya dalam keluarga sendiri orang tua harus memberitahu anak, oh di usia gini kalau engkau mendapatkan seperti ini maka ini namanya menstruasi itu. Apa yang engkau harus siapkan? Ada pembalut. Harus dimulai dari keluarga juga ya. Kebersihannya. Ya, toh? Lalu itu satu mereka tidak siap itu satu adalah mereka shock tuh. Yang kedua kalau ini tidak juga diberitahu kepada teman-temannya, terkhusus teman-temannya laki-laki, maka ini bisa terjadi bullying ya, benar ya, saling mengolok-olok. Nah, bukan karena apa, tapi karena mungkin mereka belum paham tuh. Mereka belum tahu bahwa kalau perempuan itu harus mendapatkan menstruasi, ya laki-laki itu harus mendapatkan mimpi basah. Perubahan itu ada perubahan sangat kodrati, yang sangat alamiah tuh. Sangat alamiah. Perempuan harus punya payudara, pinggulnya harus membesar,
harus menstruasi, laki-laki harus mengisi basah, punya jakun, ada kumis dan sebagainya. Itu hal yang sangat kodrati yang harus mereka sudah tahu. Jadi mereka sudah siap itu. Sudah siap ya. Jadi tapi perlu edukasi juga itu tuh. Harus diedukasi. Ya. Kesehatan reproduksi itu harus diedukasi karena bukan hal tabu lagi itu ya sebenarnya. Tidak hal tabu. Ya, bukan lagi itu. Tidak lagi menjadi hal tabu. Ya. Karena dulu tuh awalnya tuh biasanya zaman dulu orang tuh jarang mau edukasi ini. Karena menganggap bahwa itu hal yang tabu itu. Lebih baik ini menjadi edukasi, menjadi pengetahuan mereka baik di keluarga maupun di sekolah, di masyarakat, ya diberitahu, ketimbang mereka mencari jati diri, mereka mencari informasi itu, ya. Tapi sekarang sudah masa internet, sekarang mereka bisa cari di mana saja. Jangan sampai mereka dapat informasi yang salah atau menanyakan itu kepada orang yang salah. Nah itu berdampak kepada kekerasan yang terjadi pada seksual bisa jadi juga dari hal seperti itu ya. Jadi itu baru kita omong soal indikator kesehatan. Ya. Belum kita omong indikator pendidikan. Pendidikan sekarang misalnya angka DO. Itu juga sebenarnya kalau di KLA tidak boleh lagi ada angka DO. Tidak boleh anak tidak mengakses PAUD misalnya. PAUD ya. Di sekolah harus menamatkan SD, ada SMP, ada SMA. Sekarang wajib 12 tahun. 12 tahun ya, benar. SD, SMP dan SMA. Itu jadi dulu kan wajib belajar 9 tahun. Ya, sekarang sudah 12 tahun. Jadi kalau misalnya indikator itu tidak pernah, ini kita bersegi pendidikan saja itu. Ya. Belum kita lihat apakah kelayakan gedung sekolah, kelayakan member sekolah, buku-buku tersedia atau tidak, dengan pengajar yang pengajar pendidik yang berkualitas atau tidak, yang siap mengajar, yang siap mendidik anak-anak kita. Itu baru salah satu indikator. Misalnya pemenuhan identitas benar ya. Akte kelahiran ya. Apakah semua anak itu sudah punya akte kelahiran atau tidak? Tercatatkan di dinas catatan sipil kependudukan. Itu juga jadi indikator. Indikator bagaimana kita bisa mencapai itu. Pertama tadi saya bilang tadi, dari keluarga naik ke desa layak anak, kecamatan layak anak, dan kabupaten. Sebenarnya kita sekarang berusaha menuju ke kabupaten layak anak dulu. Sedang berjuang ke sana sedang berjuang. Bukan hanya pemerintah yang mau berjuang untuk, tapi kita semua harus berjuang untuk. Karena kalau semua pemenuhan indikator itu, saya kira bukan hanya pemenuhan hak anak, tapi semua masyarakat bisa mencapai kesejahteraan itu. Nah, itu kalau kita misalnya tadi anak terlindungi dan menuju kepada Indonesia Maju. Kalau Indonesia Maju dia harus sampai pada kabupaten. Dari bawah tuh dari bawah yang memajukan juga. Tidak bisa langsung dari atas langsung maju, itu tidak bisa. Nah Om John, menarik ini sebenarnya kalau kita mau ngomong soal anak ini nih, atau kekerasan, pelecehan, dan berkaitan sendiri dengan Hari Anak Nasional yang kita akan peringati pada tanggal 23 Juli ini. Sebenarnya banyak hal yang mau kita diskusikan panjang lebar, apalagi pengalaman Om John sendiri di Plan yang berbicara khusus tentang anak-anak. Mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, mungkin Om John sedikit berbagi tentang, walaupun awal sebenarnya kita berbagi pengalaman Om John selama 10 tahun di Plan sendiri ketika menghadapi hal-hal seperti ini, seperti yang sudah Om John jelaskan sendiri tadi. Itu bisa sharing sedikit. Sebenarnya kalau kita mau khususkan ke Yayasan Plan Internasional Indonesia sendiri, itu sebenarnya program-program kita itu lebih pada kesetaraan anak ya. Bagaimana kesetaraan anak perempuan dan anak laki-laki. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak itu. Sekarang kita sudah tidak hanya pada anak tapi juga pada kaum muda. Ya. Nah, jadi batasannya sekarang sudah tidak 18 tahun. Kalau di Plan sendiri programnya batasannya sampai 24 tahun. 24 tahun ya. Pemenuhan hak anak dan kaum muda. Lalu lingkup kerja itu kita sebenarnya mendukung pemerintah. Plan bukan satu-satunya atau program Plan itu menjadi bagian yang tersendiri. Kita mendukung program pemerintah untuk menuju kepada kabupaten layak anak. Nah, jadi di Plan misalnya kita omong soal pendidikan anak usia dini. Bagaimana anak-anak usia sebelum sekolah, sebelum sekolah itu mereka di masa usia emasnya, 2 sampai 8 tahun masa usia emasnya, mereka sudah dipersiapkan sebelum dia masuk ke SD. Nah, yang kedua, selain itu anak-anak bayi balita, orang tuanya itu ada namanya Bina Keluarga Balita, Holistik Integratif. Nah, ada BKBHI-nya. Lalu misalnya kita ada program pemenuhan identitas, soal tadi akte kelahiran. Nah, bagaimana hak kewarganegaraan mendapatkan akte kelahiran. Lalu kita kerjasama tuh
PAUD kita kerjasama dengan dinas PK ya. BKBHI, kita kerjasama dengan dinas KB dan pengendalian penduduk. Akte kelahiran kita kerjasama dengan dinas catatan sipil, ya, dan berupa catatan sipil. Lalu kita omong soal perlindungan anak. Nah, itu kita kerjasama dengan perlindungan anak, ada banyak bentuknya. Ya, salah satunya misalnya kita minta ofisial mereka untuk bagaimana pelatihan menulis ya. Itu kan termasuk di aspek itu. Itu kita kerjasama dengan dinas PMD ya. Dinas PMD PPA, pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan anak dan perempuan. Kerjasama itu kita bentuk forades banyak sekali. Ya, benar. Forum anak desa. Karena itu wadah di mana anak-anak untuk bisa berkumpul ya. Mengungkapkan pendapat, berdiskusi, musyawarah, lalu membuat keputusan. Itu forum anak desa. Ya. Ada forum anak desa, ada forum anak kecamatan, ada forum anak kabupaten. Nah, itu soal perlindungan. Ada KP2AD, kelompok perlindungan perempuan dan anak ya. Desa. Ya, kita kerjasama dengan PMD tadi dengan P2TP2A. Iya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Ada P2TP2A-nya. Lalu pemenuhan lainnya adalah soal sanitasi dan air bersih. Ya. Ada sanitasi ya, soal bagaimana kita mendukung STBM sekarang. Iya. Sanitasi total berbasis masyarakat, STBM-nya. Ada air bersih. Air bersih macam-macam. Ada jaringan perpipaan, pembangunan bapa, ya. Ada sumur bor. Nah, itu pemenuhan air bersih. Memang tidak semua kita jangkau. Iya. PLN punya keterbatasan. Saya bilang tadi kita PLN ini mendukung program pemerintah ya. Ya, tidak berdiri sendiri. Tidak berjalan sendiri ya. Tidak berjalan sendiri. Jadi kita mendukung pemerintah. Itu soal air bersih dan sanitasinya. Lalu ada untuk remaja ada khusus lagi. Iya. Ada mapan ya. Mencari masa depan. Tapi ini kita ada tools, ada modulnya bagaimana kita membentuk ini anak-anak remaja ya, mulai dari mencari jati dirinya sampai mereka memutuskan sendiri. Saya mau masuk nanti sekolah di mana, sampai cita-cita apa, bagaimana cara meraihnya. Benar. Nah, itu kita ada modulnya. Ada dalam satu goal besar plan untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak. Ini itu mapan tadi. Ya, ada mapan. Itu sebenarnya kita mendukung pemerintah untuk mencapai itu. Nah, itu kalau pengalaman saya sudah lebih dari sudah 10 tahun lah, 10 tahun lebih ini kita bergerak di bidang itu. Selanjutnya kita tetap mempengaruhi pemerintah, mengadvokasi pemerintah, baik pemerintah kabupaten, ya, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, ya. Di tingkat desa. Juga kita mempengaruhi masyarakat, kita mempengaruhi keluarga. Ya. Untuk sama-sama kita mewujudkan. Tapi pengaruh-pengaruhnya tentunya pengaruh positif ya. Ya, pasti. Itu pengaruh positif ya, bukan. Pasti. Nah, baik Om John ya. Untuk teman-teman pecinta Tuki Api Podcast ini, sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita bicarakan ya Om John. Ya. Sebenarnya ini kita mau jujur saja bahwa kita akan atur akan ada pertemuan selanjutnya. Ya. Kita mau begitu. Biar hal ini ya rasa penasaran tuh ya, manusia tuh harus punya rasa penasaran. Kalau tidak punya rasa penasaran berarti bukan manusia itu ya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Om John sampaikan kepada teman-teman pendengar Tuki Api Podcast nih berkaitan dengan ini Hari Anak Nasional ini. Anak Terlindungi Indonesia Maju ya. Pertama sebenarnya adik-adik saya, saya pertama pada adik-adik kita lah. Mereka harus bisa menjadi membentuk diri untuk menjadi manusia yang berarti. Ya, dengan persiapan masa depannya mulai dari sekarang. Ya, masa depan tidak bisa diraih tanpa persiapan sekarang. Ya, karena yang menentukan masa depan adalah prosesnya. Dari mana kita sekarang seperti apa, berlangkah proses untuk meraih masa depan itu. Ya, begitu. Banyak belajar banyak hal, lalu juga berusaha tadi kita cari anak terlindungi, berarti kita berusaha diri sendiri melindungi diri kita sendiri, ya, dengan tadi katakan tidak. Pergi dan beritahu kepada orang lain, no hotel tadi. Ya, gitu. Lalu yang berikut kepada orang tua, pola ASI, asa dan asuh itu tetap menjadi bagian sangat penting untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Lebih baik dari kita sekarang. Kita yang ada sekarang harus lebih baik dari kita sekarang. Juga baik pemangku adat ya, masyarakat, pemerintah dari level
RT RW sampai dusun, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten menjadi bagian penting ya. Sekarang juga stakeholder, pelaku-pelaku usaha, aktivis-aktivis, lembaga-lembaga, bahu-bahu untuk kita bisa mewujudkan tadi anak yang terlindungi dan Indonesia yang maju. Oke, baik, terima kasih Om John untuk teman-teman Tuki Api Podcast. Jangan lupa menjadi manusia yang berarti. Masa depan bisa diraih jika kita sudah mempersiapkan diri lebih baik dari sekarang. Kita bisa terlindungi, kita bisa maju kalau kita bisa melindungi diri sendiri, dan itu bisa membuat kita memajukan Indonesia. Terima kasih pada Om John yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada kesempatan ini. Saya mewakili teman-teman belakang layar, Pak Ari, Om Mex Fotografi, Om Temon, dan Kak Ibu yang sudah ambil bagian dalam kerja kreatif kita ini. Oke, baik teman-teman semuanya, teman-teman pencinta Tuki Api Podcast, kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengikuti prokes. Kita membantu nakes kita agar pandemi ini mata rantainya segera, ya kita membantu untuk memutuskan mata rantai ini. Harapan kita semua bahwa kita sama-sama berjuang agar keadaan ini segera membaik. Kami dari Tuki Api Podcast pada kesempatan ini mau menyampaikan selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2021. Anak terlindungi, Indonesia maju.